Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah pada pertemuan yang kedua. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini adalah pengenalan menu dan pengaturan tabel. Pada jenis menu dan tampilan, nanti ada beberapa, yakni yang pertama di sini adalah menu pull down, ada file, ada edit, ada tampilan, ada sisipkan, dan yang lainnya. Serta juga di sini ada menu general. Lalu kemudian ada menu function dan editing. Lalu nanti juga kita kenalkan di sini ada identitas kolom dan identitas baris. Identitas kolom tadi meliputi ada pendefinisian nama, kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Lalu untuk identitas baris ada identitas baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dan baris kita sebut sel, di mana alamat sel di sini menunjukkan adalah kolom dan baris. Jadi misalkan area ini disebut dengan area B3 atau sel B3. Untuk lebih jelasnya mengenai keterangan menu dan juga pada kolom dan baris, kita langsung saja masuk ke spreadsheet. Oke, di bagian spreadsheet ini sudah saya buat contoh data. Jadi ini bisa diketikkan atau copy paste dari dokumen Bapak Ibu semuanya. Bebas ya isinya untuk mempermudah kita di dalam memberikan penjelasan. Yang pertama ada menu file. Nah, ini bagikan terkait nanti kita sharing ya. Saya sampaikan dulu. Kemudian ada baru. Ini bertujuan untuk membuat spreadsheet, dokumen, presentasi atau formula maupun gambar ya. Lalu kemudian buka, ini berarti membuka spreadsheet yang pernah kita buat. Impor, nah impor ini berarti nanti memindahkan dari spreadsheet yang sudah pernah ada, masuk ke spreadsheet yang sekarang kita buat. Lalu kemudian ada buat salinan, ini sama halnya spreadsheet kita copy. Ya. Lalu kemudian email, nah, ini kirim ya. Spreadsheet-nya akan dikirim melalui email. Nah, kemudian download ya. Download ini bermakna bahwa spreadsheet yang sekarang kita buat itu bisa kita download dan filenya bisa nanti berupa Excel gitu ya, atau menggunakan ODS atau bisa juga jadi PDF. Nah, itu beberapa option ketika file yang dari spreadsheet kita download. Ada juga sediakan offline. Sediakan offline itu adalah mengkondisikan kita supaya tetap bisa bekerja dengan menggunakan spreadsheet ini walaupun dengan kondisi tanpa ada internet. Ya. Namun tentu saja kalau kondisi offline itu kita tidak bisa kolaborasi. Ya, sekedar untuk bisa memasukkan data. Nah, history versi ini menunjukkan versi dari spreadsheet yang sedang kita gunakan. Ganti nama merupakan mengganti nama dari spreadsheet ini. Jadi pada nama latihan materi 2 misalnya pengen kita ganti, bisa menggunakan fasilitas ganti nama. Ya. Lalu kemudian ada pindahkan. Nah, pindahkan ini berarti nanti area file ini kita arahkan, kita simpan ke folder apa di Google Drive. Ya. Baik, ini yang sementara ini bisa saya sampaikan dulu. Untuk selanjutnya ada edit. Nah, edit ini yang pertama ada pilihan urungkan. Berarti ini sama halnya ketika kita melakukan suatu perintah atau mengetikkan sesuatu data, ada kesalahan, kita mau cancel. Nah, batalkan atau di sini dalam bahasa Indonesia urungkan. Atau misalnya apa yang kita urungkan tidak jadi, nah, kita lanjut lagi. Berarti bisa dikatakan di sini adalah ulangi atau dalam istilah lain redo. Kemudian ada potong, ya, cut, pengkopian,
paste atau tempel di sini ya. Tempel khusus. Nah, tempel khusus itu nanti berkaitan dengan apa yang kita tempel berdasarkan kriteria tertentu, itu tempel khusus. Cari dan ganti. Nah, misalnya kita mau coba untuk mencari dan mengganti, misalnya cari Budi. Nah, kita cari, klik cari, maka muncul nama Budi atau mensorot pada nama Budi. Itu mengenai cara menggunakan cari dan ganti. Kemudian hapus nilai. Nah, tentu saja untuk penghapusan nilainya pada sel yang aktif ya, ini hilang. Kita lanjut pada tampilan. Bekukan. Bekukan di sini adalah supaya nanti baris misalnya, yang ini saya misalnya sampai 2 baris supaya kelihatan ya. Nah, 2 baris ini kalau kita geser maka 2 baris itu tidak berubah, itu fungsi dari bekukan. Tidak ada baris berarti tidak ada pembekuan. Kita cukupkan dulu ya, lanjut pada sisipkan. Nah, pada sisipkan di sini kita bisa menyisipkan. Menyisipkan apa? Atau dalam istilah lain insert. Insert apa? Di sini baris di atas. Kita klik. Nah, dalam satu baris ini yang di atas dari sel aktif tadi akan bergeser. Jadi contoh misalnya di bagian Anissa di sini ketika kita sisipkan baris di atas, maka baris di atas Anissa akan bergeser satu baris. Ada beberapa penyisipan ya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Lalu kemudian sekarang format. Nah, format ini menarik juga. Ada tema. Berarti ini tema-temanya berdasarkan pilihan yang kita inginkan terkait dengan data dan juga grafiknya. Kita abaikan saja dulu. Lalu kemudian angka. Angka di sini yang jelas bisa kita gunakan terkait dengan pengaturan format angka. Ada angka yang di sini menunjukkan ada pemilah ya antara ribuan dan juga ada bilangan desimalnya. Termasuk juga kemudian persen atau juga bentuk saintifik. Lalu kemudian untuk akuntansi, jadi muncul tanda rupiahnya. Atau keuangan, misalnya kalau kaitannya dengan tanda minus. Mata uang, nah, bagaimana tampilan kalau kita menggunakan mata uang. Termasuk juga nanti terkait dengan format tanggal dan waktu. Itu berkaitan dengan format angka. Lalu kemudian ada tebalkan untuk membuat teks tebal, lalu kemudian ada teks miring, ada teks yang diberi garis bawah atau teks coret. Yang sering kita gunakan sebenarnya beberapa menu di sini adalah pengemasan teks. Nah, ini pengemasan teks perlu kita jelaskan terkait dengan ada meluap, ada kemas, ada klip. Nah, kita coba pada tulisan jenis kelamin ini. Saya klik. Kalau di sini contohnya adalah tulisan tidak cukup, maka kalau kemudian kita format dengan pengemasan kemas, nah jadi seperti ini. Jenis kelamin. Jadi tulisannya berada atas dan bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia berupaya mengemas supaya tetap dalam satu sel. Lalu ada rotasi, ini digunakan untuk memutar teks sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini kita cukupkan dulu. Kita lanjut lagi pada data. Baik, untuk menu selanjutnya di sini ada data. Nah, data ini berkaitan dengan pengurutan, membuat filter, serta juga ada tabel pivot. Ini akan kita pelajari pada pertemuan keempat. Ya. Baik, kita perhatikan sekarang terkait dengan pengaturan tabel yang lain. Jadi di tabel yang lain di sini kita bisa melakukan pergeseran, memperbesar, memperkecil dari suatu baris atau kolom ya. Ini di sini kalau saya tarik di sini berarti kolomnya kita ingin ubah. Baik, ada yang menarik ketika dari tulisan ini saya kembalikan seperti awal, ya, seperti awal dulu pengemasan kemudian ya klip ini normal seperti ini, maka
Di dalam tampilan ini, ketika kita double klik di antara kolom ini, ya tampilannya akan menjadi menyesuaikan dengan panjang dari tulisan tersebut. Jadi tanpa perlu menggeser, kita bisa melakukan double klik. Contoh ini juga, antara A dan B, ini areanya mungkin terlalu lebar. Kita bisa double klik di sini. Nah, langsung kemudian dia menyesuaikan sesuai dengan besaran dari kolom tersebut. Ini pengaturan tabel. Lalu kemudian juga kita bisa melakukan pewarnaan. Nah, pewarnaan kalau manual itu kita bisa dengan menggunakan pertama blok, lalu kemudian di sini ada gambar kaleng untuk mewarnai. Pilihannya di sini ada beberapa, ya, misalnya saya pakai warna biru. Nah, seperti ini. Cuma ini nanti satu persatu. Nah, kita undo dulu atau urungkan. Kita bisa gunakan untuk pewarnaan ini, yakni dengan memilih menu. Di sini ada, ya, saya pilih format, kemudian ada warna alternatif. Kita klik warna alternatif. Nah, warna alternatif ada pilihan. Kita misalnya pilih warna agak kecoklatan ini. Langsung dia menyesuaikan seperti ini. Inilah kehebatan dari Google Spreadsheet. Nah, di lain sisi juga, misalnya kita pengen pengaturan garis-garisnya, ya bisa. Ya, kita blok dulu, ya, blok, kemudian di sini ada pengaturan garis. Nah, garis ini menyesuaikan mau ke semuanya atau hanya pada bagian dalamnya atau pada pinggir-pinggirnya saja, menyesuaikan. Silakan ditentukan. Saya contohkan di sini yang semua garis. Nah, jadi seperti ini. Itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan pengaturan pada tabel. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kedua ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.